sampai nggak kita kepada Allah? Karena kita merasa kita sungguh 100% nggak punya apa-apa. Masuk ke dalam la haula wala quwwata illa billah. Nah, la haula wala quwwata illa billah itu pintu terakhir menuju la ilaha illallah. Kalau orang sudah menang, I'm nothing, saya tidak ada apa-apa, semuanya Allah. Sampai yang punya ilmu enggak, Allah yang punya alim. Allah bisa mencabut dan Allah bisa memberikan. Umur SMP kelas 2, kalau ketakwaannya bagus Pak, itu bisa mengkritik makalah profesor doktor, bisa. Wah ini nggak benar ini, bisa. Kenapa? Kalau Allah mau bisa nggak? Syaratnya apa? Man amila bima alima, siapa orang mau mengamalkan apa sing diajarke, wah Allah akan ajarkan ilmu yang dia nggak tahu, paham dia. Begini oke. Pada Ustaz ngarang itu mana ada di zaman Nabi? Wadah. Caranya gimana? Didoain. Namanya jam itu. Abbas maksudnya. Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu anak kecil, masih muda gitu ya. Masih anak Abdullah bin Abbas. Datang ke Rasulullah tuh umur 10 tahun. Tinggal sama Rasul. Karena banyak yang tinggal sama Rasul dibikinlah pondokan. Jadi pondok pesantren dulu di Rasul itu ada. Ada Abdullah bin Abbas, ada Anas bin Malik, ada Abu Hurairah, ada itu di pesantren di belakang rumah Rasul dekat dengan masjid. Kemudian suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu an membuat kelompok-kelompok perang, kamu di sini, kamu di sini, kamu di sini. Abdullah bin Abbas dimasukkan ke kelompok orang-orang tua. Orang-orang tua itu kembali itu kok, orang cilik kok, digabungkan sama kita untuk apa ya? Tanya itu apa nama Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Ada apa? Mohon maaf kami bukannya tidak setuju, cuman mau bertanya kenapa anak kecil ini umuran teman-teman anak kita, ya Abdullah bin Abbas, kenapa kau digabungkan dengan kita? Kata Umar bin Khattab, supaya ente ngaji. Sebelum perang, pulang perang ngaji. Itu sebentar. Coba para sahabat yang tua, apa maksud daripada idza jaa nasrullahi wal fathu ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja surat al-Fatah? Diterjemahkan apabila datang pertolongan Allah dan terbuka kota Mekah, kemudian wara'aita an-nas, dan engkau melihat banyak orang pada masuk Islam, maka bertasbihlah. Abdullah bin Abbas begitukah? Kata Abdullah bin Abbas, bukan. Bagaimana? Salah apa betul sahabat-sahabat tua ini? Salah. Yang benar bagaimana Abdullah bin Abbas? Itu ayat menunjukkan kalau kota Mekah terbuka, kemudian orang-orang bertubi-tubi masuk Islam, berarti ajalnya Rasulullah telah datang. Maka kafaratul majlis, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, itu artinya datang kematian Rasulullah SAW. Itu. Ini maknanya kalau buat sekarang kalau kita berdakwah, kok yang datang ngaji kok dia lagi. Alhamdulillah, umur masih panjang. Tapi kalau sudah banyak yang ikut, ya tinggal tunggu aja Pak. Misinya kita udah selesai. Sudah takut namanya. Itu kondisi belum selesai ya belum. Tapi kalau misi selesai, Nabi Muhammad kan intinya kan mengislamkan Mekah. Kalau Mekah udah Islam, dunia Islam Pak. Gitu. Dan Mekah sudah terbuka, ya selesai sudah, waktu wafat ajalnya datang. Akhirnya sahabat-sahabat ngaku, iya. Nah, anak kecil kok bisa lebih ngerti daripada yang lain? Kenapa? Kalau Allah ingin mengajarkan ilmu, nggak bisa cerita bagaimana-gimana gitu. Pada kondisi semacam ini ya, Bapak hadirin, makanya saya sering mengatakan di mana-mana, ilmu dengan takwa, wawasan dengan baca. Jadi kalau kita tuh ngomong agama Islam sebagainya, karena banyak baca, itu wawasan bukan ilmu. Ilmu itu bukan di otak, ilmu di hati. Al ilmu fis sudur, la fis sudur. Dan karena itu Bapak-bapak hadirin, ketakwaan. Maka subhanallah, ada seseorang di Jakarta, saya tidak sebutkan, tapi ini juga di YouTube ada sebenarnya boleh aja sih disebutkan, tapi enggak. Di Jakarta ada orang punya harapan pengen membuat gedung tentang muhasabah. Namanya gedung apa? Muhasabah, gedung introspeksi diri. Inginnya 26 lantai. Baru sampai lantai keempat
duitnya itu duitnya habis. Teman-teman yang bantuin dia kabur semua, malah ini nggak beres ini pada kabur sendirian aja. Akhirnya bapak ini datang ke ayahnya, ayah, iya, saya kan mau bikin dakwah ini 26 lantai baru 4 lantai itu duitnya habis semua pada lari. Saya tinggal sendirian. Bisa nggak saya melanjutkan? Bisa. Banyakin sedekah kata ayahnya. Karena kalau kamu sedekah, ntar Allah sedekah buat Anda. Kalau kamu bantuin orang lain, nanti orang lain akan bantu kamu. Ini iradatnya Allah, keinginannya Allah. Tapi nggak punya duit gimana? Yang bantu orang kan nggak mesti pakai duit. Udah duduk di sini, doakan orang yang lewat. Pikir jalan doa. Yang lewat orang kurus doain biar gemuk, yang gemuk pintar kurus. Yang kelihatan sengklek biar sehat, yang pusing dia kucing lewat doain. Nggak sampai 2 tahun, toiyak dari doain 26 lantai beres. Nggak sampai 2 tahun. Jalan apa? TB Simatupang, Dwi SQ, baca Allah 165 itu Ali Ginanjar. Begitu. Nah, cuma doain orang itu, terus dibantu Allah. Sandarannya apa? Uang? Enggak. Keilmuan? Enggak. Kedudukan? Enggak. Sandarannya pada apa? Keinginan Allah itu dinamakan dengan iradatillah. Maka bersandar kepada kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala akan membuat keimanan kita, ketakwaan kita bertambah, dan harapan kita juga terwujud. Dua-dua bisa berjalan dengan yang sama. Dan yang ketiga tadi, rahmat. Sholat rajin, puasa rajin, Allah akan turun sayangnya kepada kita. Ya Allah, fulan bin fulan amalannya kurang, nggak apa-apa aja, tapi dia niatnya sering bagus, sering datang ke majelis, masukkan ke surga dengan kasih sayang. Sedang ada di kitab apa itu ya, bentuknya gitu, lupa saya namanya apa. Itu dikatakan ada sebuah hikayat. Salah seorang dari Bani Israel itu ahli ibadah, malam tahajud puasa. Ya, bukan satu lagi gitu. Apalah lupa saya itu. Nah itu dia ceritanya meninggal. Kemudian ya Allah, masukkan aku ke dalam surga. Kata Allah, coba malaikat timbang ibadat dia dengan nikmat yang saya berikan. Timbang, coba jauh ya Allah, masukkan dia ke neraka. Ya Allah, kenapa aku masuk ke neraka? Karena nikmat yang aku berikan tidak sebanding dengan ibadah kamu. Kamu tadi pengen ditimbang dari ibadah. Tadi saya bilang masukkan ke surga dengan kasih sayangku, nggak mau. Ya wes, timbang. Ya udah ya Allah, nggak apa-apa, pakai rahmat dah. Nah, iya, sudah masukkan ke. Nah ini bapak-bapak hadir. Jadi bapak-bapak, kita ngelihat kalau kita seorang manajer, melihat ada orang yang punya masalah banyak, sehingga kerjaannya tidak maksimal, tapi masalah dia banyak, dan kita lihat emang dia kelabakan dengan teman kita yang kerjaannya bagus, karena juga tidak punya masalah. Maka dua-duanya bisa digaji apa enggak? Digaji sama enggak? Udah gaji normal aja, kesian, kenapa? Banyak masalah dia. Digaji karena rahmatnya manajer. Yang satu emang ibadahnya bagus, kerjaannya bagus, sebabnya bagus, ya sudah. Nah yang kerjaan bagus itu namanya abror, ahli ibadah. Jadi orang yang mungkin ibadahnya cuma sedikit, tapi sungguh-sungguhnya dari hati itu bagus. Allah kan lihat apa yang ada di hati kita. Pengen tahajud, suruh lembur, senang akhirnya. Bukan senang ini, kalau dia ketawa ini, berarti banyak pelaku ini. Ya. Jadi dan sebagainya, akhirnya nggak tahajud gitu. Hatinya pengen tahajud. Apa kata suatu riwayat katakan, man hamma bi hasanatin falam ya'malha, kata Allah indahu hasanah kamilah.
Siapa orang bersungguh-sungguh pengen melakukan suatu amal baik tapi tidak kecapean karena ada alasan sesuatu, maka Allah akan catat bahwa dia seakan-akan melakukan dengan sempurna. Nah, kita lihat kasih sayang Allah kan? Kasih sayang Allah. Bahkan cuma ngaku tok, ngaku ya Allah, engkau Tuhanku, engkau Tuhanku, aku hambamu, engkau Tuhanku, tapi ngomongnya dari hati, ngomong pagi-pagi, belum sampai sore meninggal, langsung masukkan ke dalam surga. Hadisnya, siapa orang membaca Sayyidul Istighfar di pagi hari dari lubuk hatinya, belum sampai sore, kemudian dia wafat, wajabat lahul jannah, dia akan masuk ke dalam surga. Dosanya gimana? Diampuni. Kenapa? Karena dia mengaku, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu, terus sampai akhirnya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu hadirin dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini namanya bersandar dengan kekuatan Allah. Kalau kita bersandar dengan ibadah kita dan sebagainya, enggak kuat. Tapi kita bersandar pengen jadi orang baik, sungguh-sungguh. Jadi yang dibutuhkan kesungguh-sungguhan dan betul-betul minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? "Lau rajautani wa da'awtani ghafartu ala ma kana minka wa la ubali." Kalau engkau betul masih mengharap padaku dan engkau berdoa kepadaku, aku akan ampuni seluruh yang ada di dirimu dan aku tidak peduli. Wa la ubali. Ya. Ya bani Adam, ma da'awtani wa rajautani ghafartu ala ma kana minka wa la ubali. Subhanallah, dosa kita seberapa pun nggak peduli, selama kita masih ya Allah gitu. Kalau di Bandung mah bukan ya Allah, orang di Bandung mah ya Allah ya. Ya Allah, kasihan gitu ya. Waduh, sungguh-sungguh yang kayak gitu dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya bersandar kepada putra, rahmat, iradat. Kira-kira selamat atau tidak? Di mana dibandingkan dengan jambeker? Tahajud, jambeker. Apa yang bangun karena aku tahajud 12 jam 9 jangan 12, tapi hatinya pengen tahajud. Dengan yang tahajud pakai jam beker nih, baru jam beker keren. Wah, merek mana ini? Keren begini tahajud. Bismillahirrahmanirrahim. Keren kita tahajud gitu loh. Allahu Akbar, keren. Kira-kira mana yang lebih diterima? Yang dunia. Bisa jadi yang nggak tahajud itu malah diterima. Yang tahajud itu sombong, besok paginya cerita. Jadi habis pahalanya, yang nggak tahajud malah diterima. Kenapa? Karena sandaran kita adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang pengen sukses di akhir hayatnya, maka dari pertama kali ingin mendekat kepada Allah, harus bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa katanya di situ? Min alamatil nujhi fil hayat ar-ruju' ila Allah fil bidayah. Masya Allah.